Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 29. Lupa bahwa ia telah melanggar pantangan, melanggar susila. Lupa pula bahwa ia melanggar hukum keluarganya ketika ia berbisik-bisik menjanjikan kepada Lucian untuk menurunkan ilmu ginkang yang luar biasa dengan keluarganya. Tan Hui, pendekar besar berjuluk Hui Kiam Eng itu telah benar-benar menjadi mabok oleh kecantikan wajah dan keharuman tubuh Lucian. Mereka berdua lupa akan segala, mengejar kesenangan yang tak kunjung puas. Sampai berpekan-pekan Tan Hui dan Lucian berdiam di dusun sunyi itu, setiap hari bermain-main di pinggir anak sungai dalam hutan, bersenda gurau, tertawa-tawa dan bermain cinta, di samping berlatih ilmu ginkang yang diturunkan oleh Tan Hui kepada kekasihnya. Ilmu ginkang keturunan keluarga Tan Hui ini memang hebat dan aneh pula cara melatihnya. Rahasia kehebatannya terletak dalam latihan pernapasan dan samadhi, cara penyaluran jalan darah di waktu mempergunakan ilmu ini untuk bergerak atau berlari cepat. Disitulah terletak perbedaannya dengan ginkang dari golongan lain. Dan cara melatihnya pun istimewa, yaitu dengan bersamadhi dalam keadaan telanjang bulat. Inilah sebabnya mengapa Tan Hui pernah menyatakan keraguannya untuk mengajarkan ginkang, dan menyatakan bahwa hanya orang, dalam, atau keluarga sendiri yang boleh melatihnya, karena untuk mengajar orang lain, bagaimana mungkin dengan syarat seperti itu? Akan tetapi setelah Lucian si cantik jelita menjadi kekasihnya, menjadi istri walaupun di luar pernikahan, tentu saja syarat itu tidak menyusahkan mereka lagi. Karena Lucian memang sudah memiliki ilmu silat tinggi, dan di samping ini juga amat cerdik, dalam waktu kurang lebih 2 bulan saja ia sudah berhasil menguasai ilmu ginkang yang diturunkan oleh kekasihnya kepadanya. Ia merasa girang sekali. Bukan hanya girang karena dapat mempelajari ginkang yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai ginkang nomor 1 itu, juga ia merasa girang karena mendapat kenyataan bahwa Tan Hui adalah seorang kekasih yang menyenangkan hatinya. Seorang kekasih yang cocok dengannya, tidak seperti bekas suaminya, Jenderal Kam Siek, yang dalam segala hal ingin menonjolkan disiplin. Sudah dapat ia membayangkan berapa akan bahagia hidupnya di samping Tan Hui, karena kekasihnya ini sudah menyanggupi untuk berdua dengan dia menjelajah di dunia Kang Ou, mencari ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi dan sedapat mungkin ingin menjadi suami istri jagoan nomor 1 di dunia. Dengan Tan Hui di sampingnya, bukan tak mungkin cita-cita ini akan tercapai akan tetapi, betapapun juga, manusia takkan mampu mengatur nasibnya sendiri kalau perbuatannya bertentangan dengan peri kebajikan. Mimpi yang muluk-muluk ini ternyata menghadapi kegagalan total yang menyedihkan. Pagi hari itu, ketika pagi-pagi sekali Lucian mendahului kekasihnya bangun dan pergi mandi di anak sungai, kebetulan datang serombongan orang mencari Hui Kiam Eng Tan Hui di dalam dusun. Mereka ini adalah serombongan piausu terdiri dari 9 orang. Ketika bertemu dengan Tan Hui, mereka menceritakan bahwa mereka diminta tolong oleh kakak ipar pendekar ini untuk mencarinya sebagai pembalasan budi. Tentu saja para piausu ini segera mencarinya. Selain menyampaikan pesan kakak iparnya agar Tan Hui segera pulang, juga para piausu ini membawa berita yang membuat Tan Hui hampir pingsan saking kagetnya. Akan tetapi pendekar ini masih mampu menekan perasaannya dan segera ia menyuruh pergi para piausu itu secepatnya sambil mengirim pesan kepada kakak iparnya bahwa ia segera pulang. Demikianlah, ketika Lucian dengan wajah berseri, wajah seorang wanita dalam cinta, pulang dari anak sungai, ia disambut oleh Tan Hui dengan muka masam. Jelas sekali bahwa Tan Hui menahan-nahan gelora amarah yang mengamuk di hatinya. Menurutkan kata hatinya, ingin Tan Hui mengamuk, namun ia mencinta Lucian maka yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan singkat. Sian Moi, sampai saat ini sajalah hubungan kita. Aku hendak pergi sekarang. Selamat tinggal. Koko, mengapa senda guraumu tak enak benar pagi ini? Lucian menangkap lengan kekasihnya yang hendak pergi itu. Ia masih menganggap kekasihnya bergurau. Akan tetapi Tan Hui tidaklah bergurau. Ia merenggut lengannya yang dipegang Lucian secara kasar, sambil berkata, "Aku tidak bergurau. Aku benar-benar akan pergi meninggalkanmu karena hendak menikah dengan Siok Lan, gadis dusun yang baik." Tiba-tiba sepasang mata Lucian berkilat marah. Suaranya dingin sekali ketika ia menghadapi Tan Hui, sambil berkata, begitukah? Tan Hui, katakanlah apa yang menyebabkan perubahan pada dirimu ini? Mengapa kau marah-marah kepadaku dan seperti tiba-tiba membenciku? Apakah kesalahanku?
Bukankah semalam kau masih memperlihatkan cinta kasih yang besar terhadap diriku dan... Cukup? Tan Hui membanting kakinya dengan marah, sedangkan mukanya berubah menjadi merah. Jangan sebut-sebut lagi hal itu, jangan sebut-sebut lagi perbuatan biadab kita yang tak mengenal tata susila. Perbuatan terkutuk. Tan Hui, apa maksudmu? Kita saling mencinta, aku menyerahkan jiwa ragaku sebulatnya kepadamu, dan kau bilang itu terkutuk? Perbuatan jinah yang terkutuk. Apa kau masih ingin memaksa aku bicara? Sudahlah, aku pergi. Tan Hui memaksa keluar dari pintu depan. Akan tetapi Lucian meloncat dan menangkap lengannya. Kau bicara. Kau keluarkan isi hatimu. Aku akan mati penasaran kalau kau tidak bicara. Hayo katakanlah, mengapa kau marah-marah dan membenci padaku? Dengan kening berkerut dan muka keruh Tan Hui membalikkan tubuhnya. Sejenak ia menunduk dan menarik napas panjang, lalu terdengar ia satu kali terisak. Setiap kali aku menanyakan riwayatmu, kau selalu mengelak. Kiranya kau menyembunyikan rahasia dan aku menjadi barang permainanmu. Liu Lucian. Setelah kau menipuku, mewarisi ginkang dan menyeretku ke dalam hubungan jinah karena kau adalah istri dari seorang Jenderal Kam Siek, apakah kau sekarang masih tidak mau melepaskan aku? Kalimat terakhir ini diucapkan dengan suara pahit sekali oleh Tan Hui, tajam seperti pedang menusuk dada Lucian. Kiranya kau sudah tahu bahwa aku putri Bengkaucu dan bekas istri Kambo Ansui? Bekas istri, kataku, karena aku sudah meninggalkannya. Tan Hui Koko, semalam kau masih bersikap baik, mengapa pagi-pagi ini kau berubah? Sejak kapankah kau ketahui rahasiaku itu? Tadi para piausu datang menyampaikan panggilan Lauko dan mereka itu mendengar dari para pengemis Hong Sim Kaipang tentang kau. Begitukah? Koko berkali-kali kau bersumpah menyatakan cinta kasihmu. Apakah hal itu akan mudah kau lempar begitu saja? Apakah kau sama saja seperti lelaki-lelaki isi sampah yang bersumpah palsu, seperti kumbang yang terbang pergi begitu saja setelah menghisap madu dari kembang? Apakah kau seorang laki-laki begitu rendah akhlak? Tan Hui marah. Liu Lucian, kau cukup tahu laki-laki macam apa aku ini. Aku pasti akan memenuhi janji-janjiku. Aku cinta kepadamu. Sampai detik ini pun aku masih cinta kepadamu, terkutuk. Akan tetapi kau adalah istri Kam Siek, seorang pahlawan yang kuhormati. Aku telah berjinah denganmu, ini saja sudah merupakan perbuatanku yang biadab, yang cukup membuat aku bisa mati karena malu. Akan tetapi engkau, Lucian, bagaimanakah Tian memberkahimu dengan wajah secantik itu dan tubuh seindah itu akan tetapi dengan hati serendah ini? Bagaimanakah kau seorang istri dari seorang pahlawan terhormat bisa meninggalkan suami dengan bermain gila dengan laki-laki lain hanya untuk mencuri ginkang? Kau manusia rendah, wanita tak tahu malu, biarpun aku cinta kepadamu, namun aku pun muak akan tingkah lakumu. Sudahlah. Aku pergi sekarang, aku akan menikah dengan gadis kampung agar tidak dapat terjerat lagi oleh siluman betina macam engkau. Tan Hui meloncat jauh ke depan. Terdengar pekik kemarahan dan tangan kiri Lucian bergerak. Sinar merah menyambar ke arah Tan Hui, disusul bentakannya, Tan Hui, kau terlalu menghinaku. Mendengar sambaran angin dari belakang, Tan Hui cepat mengelak dan tangannya menyambar. Ia berhasil menangkap sebatang di antara jarum-jarum yang tadi menyambarnya. Melihat jarum merah di tangannya itu, Tan Hui tertegun, kemudian kemarahannya memuncak. Ia tidak jadi lari pergi, malah kini ia kembali dan memaki-maki. Sungguh perempuan tak tahu malu. Jadi ketika kau terluka dahulu itu, hanyalah akalmu saja untuk merayu aku dan menyeret aku ke dalam jurang perjinaan, ya? Yang melukai punggungmu adalah jarum-jarum merahmu sendiri. Lucian tersenyum mengejek. Apa salahnya seorang wanita mempergunakan segala macam akal untuk memperoleh cinta? Tan Hui, sejak semula bertemu denganmu, aku sudah kagum dan hal ini menimbulkan rasa cinta. Akan tetapi kiranya kau hanya seorang laki-laki pengecut, berani berbuat takut bertanggung jawab, melawan suara hati dan perasaan sendiri. Muak perutku melihatmu. Dan aku benci kepadamu. Kau perempuan lacur. Kau, saking marahnya Tan Hui tak dapat melanjutkan kata-katanya, melainkan mencabut pedangnya. Lucian juga sudah mencabut pedangnya dan tanpa berkata-kata lagi, kedua orang muda yang semalam masih saling peluk cium dengan kasih sayang yang semesra-mesranya, kini bertanding pedang dengan hebat dan mati-matian karena hati dipenuhi kemarahan sehingga setiap serangan merupakan tangan maut yang mencari korban.
Julukan Tan Hui adalah pendekar pedang terbang, tentu saja ilmu pedangnya lihai sekali, akan tetapi sesungguhnya, yang membuat ilmu pedangnya menjadi lihai itu adalah karena ia memiliki ilmu ginkang yang hebat. Ilmu meringankan tubuh ini membuat ia dapat bergerak cepat bukan main sehingga ilmu pedangnya tentu saja menjadi amat berbahaya karena cepatnya. Biarpun ilmu pedangnya masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan ilmu pedang Liu Luxian yang diwarisi dari ayahnya, pada dasarnya kalah tinggi. Namun andai kata Luxian belum mempelajari ginkang istimewa itu, agaknya Tan Hui akan dapat mengimbanginya dengan kecepatan. Namun, kini Luxian telah memiliki ginkang Choan In Hui, terbang terjang awan, yang dipelajari dan dilatih secara tekun dari Tan Hui sehingga biarpun dibandingkan dengan Tan Hui ginkangnya masih kalah sedikit karena membuat ilmu pedangnya Patmo Kiam Hoat ciptaan ayahnya menjadi beberapa kali lipat dahsyatnya. Luxian adalah seorang wanita yang berwatak keras dan aneh. Memang tidak dapat disangkal pula bahwa semenjak meninggalkan suaminya, Kam Si-ek, belum pernah ia jatuh cinta lagi kecuali kepada Tan Hui. Ia mencinta Tan Hui dan agaknya akan bersedia menjadi istri duda pendekar ini kalau saja tidak terjadi perselisihan di pagi hari itu. Karena ia berwatak keras, begitu Tan Hui memperlihatkan sikap membenci dan menghina, maka ia pun memaksa perasaannya untuk balas membenci dan menganggap Tan Hui seorang musuh yang harus dibasmi. Pertandingan berlangsung makin hebat dan seru. Berdentingan pedang mereka saling beradu, diseling bersiutnya pedang menyambar membelah angin ketika dielakkan lawan. Setelah berjalan 100 jurus mulailah Tan Hui terdesak. Ilmu pedang yang dimainkan Luxian amat aneh dan banyak mengandung gerakan-gerakan yang curang. Di samping kalah tinggi ilmu pedangnya, juga di dalam hatinya, Tan Hui tidaklah sebulat Luxian untuk membunuh lawan. Tan Hui marah hanya terdorong kekecewaan setelah mendengar bahwa kekasihnya yang benar-benar amat dicintanya itu adalah istri orang. Ia menentang Luxian terdorong kemarahan karena kecewa inilah, maka setelah bertanding agak lama, mulai ia merasa menyesal dan tidak menyerang secara sungguh-sungguh. Berbeda dengan Luxian yang makin lama makin bersemangat. Melihat betapa lawannya mulai terdesak, ia berseru keras dan berubahlah pedangnya menjadi segulungan sinar yang amat hebat. Angin menderu-deru keluar dari sinar ini yang tadinya bergulung-gulung, tapi makin lama makin cepat membentuk lingkaran-lingkaran secara cepat sekali mengurung tubuh Tan Hui. Inilah Toa Hong Kiam Sut yang dimainkan oleh Luxian. Ilmu pedang yang dimilikinya, biasanya sudah hebat sekali apalagi sekarang setelah ginkangnya maju pesat. Maka cepatlah gerakannya dan makin hebat hawa pukulan yang keluar dari gerakan senjata itu. Tan Hui yang sudah terdesak hebat itu berseru keras saking kagumnya menyaksikan ilmu pedang yang demikian dahsyatnya. Cepat ia mempertahankan diri, namun kecepatan pedangnya tidak cukup untuk membendung datangnya lingkaran-lingkaran yang bergelombang seperti ombak badai ini. Baru saja pedangnya berdenting karena bertemu dengan pedang Luxian, pedang wanita itu sudah menyelinap dengan kecepatan yang tak dapat disangka-sangka, tahu-tahu sudah memasuki perut Hui Kiam Eng Tan Hui. Cep! Hanya sedetik terjadinya hal ini Luxian sendiri merasa kaget, cepat-cepat mencabut pedang dan meloncat mundur sejauh 4-5 meter, lalu berdiri tegak dengan mata terbelalak memandang bekas kekasihnya yang kini menjadi musuhnya itu. Tan Hui masih berdiri tegak, tangan kanan memegang pedang, tangan kiri menutup luka di perutnya sambil menekan keras-keras namun tetap saja darahnya menetes-netes melalui celah-celah jari tangannya. Mukanya pucat, akan tetapi bibirnya tersenyum pahit. Tidak penasaran Hui Kiam Eng roboh di tangan Putri Bengkau Chu, karena memang Kiam Hoatmu hebat luar biasa. Akan tetapi sebagai bekas kekasihku, biarlah kunasehatkan kepadamu bahwa kalau kau melanjutkan kesukaanmu menggoda dan menghancurkan hati laki-laki, hidupmu kelak akan terkutuk, kau akan banyak dimusuhi orang. Sian Moi, kenapa kau tidak kembali saja kepada suamimu sehingga hidupmu kelak akan terjamin? Cerewet! Kau tak berhak mencampuri urusan hidupku. Kau sudah terluka, aku memberi kesempatan kepadamu untuk pergi mengingat akan perkenalan kita yang lalu. Senyum di mulut Tan Hui berubah makin pahit. Seorang pendekar tidak akan lari daripada maut. Lukaku memang hebat, tak terobati, akan tetapi aku masih berdiri tegak, pedangku masih di tangan. Siapa bilang aku kalah? Baru kalah kalau pedang ini sudah terlepas dari tangan dan kedua kaki ini sudah tak dapat berdiri. Lihat serangan. Tan Hui menerjang maju lagi dengan dahsyat, sambil menekan perut dengan tangan kiri. Karena gerakannya dalam menyerang ini mempergunakan tenaga, maka menyemprotlah darah dari luka yang ditutupnya dengan tangan. Luxian cepat mengelak sambil memutar pedangnya.
Tadi saja selagi masih belum terluka, Tan Hui tidak mampu menandingi ilmu pedangnya, apalagi sekarang setelah pendekar itu terluka parah. 3 kali berturut-turut ujung pedang Lucian mengenai dada dan leher dan sekali ini Tan Hui terjungkal roboh bergulingan lalu diam telentang, tubuhnya mandi darah, akan tetapi tangan kanan masih memegang pedang dan mulutnya tetap tersenyum. Melihat keadaan bekas kekasihnya ini, Lucian menarik napas panjang menyimpan pedangnya. Salahmu sendiri, Tan Hui. Kau yang mencari mati. Tan Hui menggigit bibirnya menahan sakit, napasnya terengah-engah, kemudian terdengar ia lirih berkata, seharusnya aku membencimu. Xian Moi, tapi, tak mungkin. Aku sudah jatuh, aku terlalu mencintamu. Xian Moi, hanya pesanku, jangan kau turunkan ginkang kepada orang lain, dan kalau kelak anakku, mencarimu untuk membalas. Jangan kau layani dia, harap kau ampunkan dia. Makin lirih suara Tan Hui akhirnya hanya terdengar bisik-bisik yang tak dapat dimengerti, kemudian ia diam tak bergerak lagi. Sejenak Lucian berdiri tegak tak bergerak. Ia menekan rasa haru yang hendak mencekam hatinya. Ia seorang yang berwatak keras, tak mau ia dipengaruhi rasa kasihan. Kemudian ia berlutut di dekat mayat Tan Hui. Setelah mati wajah Tan Hui tampak tenang dan tampan sekali. Teringatlah Lucian akan malam-malam bahagia bersama pendekar ini. Ia membungkuk dan mencium muka Tan Hui sambil berbisik lirih. Akan kupenuhi pesanmu, Koko, tenanglah. Celaka ia membunuh Tantai Hiap, terdengar suara, sing-sing, dicabutnya golok dan pedang. Perlahan Lucian bangkit berdiri, ujung matanya menyapu 9 orang piausu yang sudah mengurungnya, sinar matanya berkilat-kilat, bibirnya yang merah tersenyum mengejek dan ujung hidungnya agak berkembang kempis. Alamat celakalah mereka yang berhadapan dengan Lucian kalau dia sudah seperti itu, karena itu adalah tanda-tanda daripada kemarahan yang meluap-luap. Tadi Tan Hui mengenalnya oleh keterangan para piausu, sehingga secara tidak langsung, para piausu inilah yang merusak kebahagiaannya dengan Tan Hui. Kalian piausu-piausu jahanam inilah yang menceritakan kepada Tan Hui siapa adanya aku, suaranya terdengar satu-satu perlahan dan jelas, diucapkan dengan mulut setengah tersenyum. Seorang piausu muda menudingkan telunjuknya dan memaki. Kau siluman betina. Kau putri Bengkaucu dan sudah menjadi istri Jenderal Kam. Akan tetapi kau membunuh Tantai Hiap, perempuan keji, kau. Cut, cering. Cerok, piausu muda itu sia-sia menangkis ketika sinar berkilauan menyambar ke arahnya. Goloknya yang menangkis patah menjadi 2 disusul lehernya yang terbacok sampai putus sama sekali dan kepalanya terpental jauh. Tubuhnya yang tak berkepala lagi roboh dan menyemprotkan darah seperti air. Ributlah 8 orang piausu yang lain dan cepat mereka itu menerjang dari segala penjuru. Namun Lucian sudah siap sedia, dan sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Pedang Toa Hong Kiam di tangannya berkelebat laksana naga mengamuk. Kini ginkangnya sudah maju pesat sekali sehingga gerakannya sukar diikuti pandangan mata para piausu itu. Sungguh pun 8 orang itu menerjang berbareng, namun mereka masih kalah cepat oleh Lucian yang seakan-akan dapat melejit dan menyelinap di antara sinar golok dan pedang para pengeroyok, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa sekali pedang Toa Hong Kiam di tangannya merobohkan mereka seorang demi seorang. Hanya terdengar bunyi senjata berdentingan diseling bunyi pedang golok menyambar bersiutan, kemudian yang terakhir disusul pekik kesakitan dan robohlah seorang pengeroyok, disusul orang kedua ketiga dan seterusnya dengan tangan buntung, perut robek, atau muka terbelah 2. Darah muncrat-muncrat dan tubuh bergelimpangan. Tidak sampai seperempat jam lamanya, 9 orang piausu telah roboh mandi darah di sekeliling mayat Tan Hui. Ada di antara mereka yang tidak tewas, akan tetapi mereka ini tentu akan menjadi orang cacat karena sebelah tangannya atau sebelah kakinya buntung. Sambil tersenyum mengejek Lucian membersihkan pedangnya, menyarungkannya kembali lalu pergi dari situ tanpa menengok lagi. Hanya beberapa loncatan saja dan ia sudah lenyap dari situ. Setelah Lucian pergi, barulah penduduk dusun itu geger, berlarian keluar dari rumah dengan muka pucat. Di halaman pondok yang tadinya dijadikan sarang asmara sepasang orang muda itu, di mana setiap hari orang-orang dusun melihat mereka berkasih-kasihan, kini penuh dengan tubuh bergelimpangan, ada yang sudah mati, ada yang terluka parah, dan kesemuanya mandi darah. Ngeri sekali pemandangan itu, akan tetapi karena tidak ada pertempuran lagi, orang-orang dusun mulai turun tangan menolong mereka sedapatnya.
Semenjak peristiwa ini, mulailah nama Liu Luxian dikenal sebagai seorang wanita yang selain cantik jelita dan mudah menggoncangkan batin dan membobolkan pertahanan hati para pria, juga amat ganas dan kejam menghadapi mereka yang ia anggap musuh. Pendeknya, bagi seorang pria yang disuka oleh Luxian, wanita ini tentu akan menjadi seorang dewi hayangan yang penuh dengan madu, mesra dan menggairahkan. Sebaliknya bagi pria yang dibencinya, Luxian, tentu akan berubah menjadi iblis betina yang haus darah. Para piausu yang tidak mati, tentu saja merupakan pemberita yang aktif tentang diri Luxian sehingga sebentar saja Luxian dijuluki Tok Xiaokui, setan kecil beracun. Seorang anak kecil berusia 9 tahun pergi dari rumah memasuki dunia luar yang tak pernah dikenalnya, tanpa sanak kadang, tanpa tujuan, sudah tentu merupakan hal yang amat sengsara. 9 daripada 10 orang anak kecil tentu akan menangis dan minta diantar pulang oleh siapa saja yang dijumpainya kalau ia sudah kehabisan bekal dan tidak tahu harus makan apa dan minta tolong kepada siapa. Akan tetapi, Busong biarpun berusia 9 tahun, namun ia bukan anak sembarangan. Semenjak berusia 5 tahun ia sudah diajar membaca dan menulis. Setiap hari ia dijejali kitab-kitab dan pada masa itu, yang disebut kitab pelajaran hanyalah kitab-kitab filsafat, kitab-kitab sajak dan agama yang isinya berat-berat, segalanya ada hubungannya dengan kebatinan. Sekecil itu, Busong sudah mempunyai pemandangan yang luas, sudah dapat mempergunakan kebijakan dan dapat menangkap suara batin. Ia adalah putra Jenderal Kam Siek, seorang pahlawan yang patriotik, yang berdisiplin dan berbudi. Ibunya adalah seorang yang memiliki watak aneh dan keras membaja. Agaknya Busong mewarisi watak ibunya ini, maka hatinya keras, kemauannya besar dan kenekatannya bulat. Sekali ia mengambil keputusan, akan diterjangnya terus tanpa takut apapun juga. Kekerasan hati inilah yang banyak menolongnya dalam perantauan yang tiada tujuan ini, kekerasan hati yang takkan dapat dilemahkan oleh ancaman maut sekalipun. Kemudian kebijaksanaan dan disiplin diri yang ia warisi dari ayahnya membuat ia dapat saja mencari jalan hidup. Bekalnya tidak banyak, namun sebelum habis sama sekali, ia sudah mempergunakan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ia tidak malu-malu untuk minta pekerjaan betapa kasar pun di setiap dusun, sekedar minta upah sebagai pengisi perutnya. Memotong kayu, menjaga sawah, menggembala kerbau, menggiling tahu, menuai gandum, bahkan mengangkut batu kali, apa saja akan dikerjakannya. Tenaga anak ini memang besar dan tubuhnya juga tegap. Namun tak pernah tinggal terlalu lama di sebuah tempat, karena ia mau bekerja hanya untuk menyambung hidupnya. Biarpun ayah bundanya adalah jagoan silat yang jarang ditemui tandingannya, namun Busong yang berusia 9 tahun itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Ia pun tidak ingin belajar silat, karena sejak kecil, kitab-kitab filsafat dan nasihat-nasihat ayahnya membuat ia mempunyai pandangan rendah terhadap ahli silat. Ahli silat hanya menyeretmu ke dalam pekerjaan kasar dan kotor, demikian nasihat ayahnya. Menjadi tentara, menjadi tukang pukul, menjadi pengawal, atau menjadi perampok. Kesemuanya membutuhkan ilmu silat untuk melawan musuh, untuk membunuh orang lain dalam permusuhan pribadi. Memang ada yang dapat mempergunakan ilmu silat untuk menjadi pendekar dan berbakti untuk negara, membasmi musuh negara, akan tetapi berapa banyaknya? Kecil sekali dibandingkan dengan yang menyeleweng menjadi penjahat mengandalkan kekuatan dan kepandaian silatnya. Inilah sebabnya mengapa Busong sama sekali tidak bisa ilmu silat, namun ia pandai bersajak, pandai pula menulis dan menggambar huruf hias. Karena kekerasan wataknya lah maka ia memaksa diri untuk membenci ilmu silat, padahal wataknya yang keras, jujur, tubuhnya yang tegap dan tenaganya yang besar itu menunjukkan bahwa ia memiliki bakat baik untuk menjadi pendekar, bukan menjadi seorang sastrawan. Karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putra seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang gelandangan, namun Busong selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat. Biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya, namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor. Oleh karena inilah, Busong selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak jembel. Pada suatu hari dalam perantauannya tanpa arah, tibalah Busong di lembah Sungai Huai yang subur daerahnya. Ia meninggalkan Kabupaten Juibun di mana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan.
Kini, dengan bekal sisa uang gajinya, Busong berangkat pagi-pagi meninggalkan Juibun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai. Matahari sudah naik tinggi, sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya. Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana-sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar dan bermain, sembunyi cari, dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran, demikian nyaman perasaan pada pagi cerah itu sehingga Busong lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli. Hahaha. Akulah raja di antara segala raja. Dikawal monyet-monyet berkuda. Hahaha. Busong tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali ia, mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gilakah? Akan tetapi ia menjadi makin heran ketika mendengar suara kaki kuda, kemudian melihat munculnya 5 ekor kuda besar-besar ditunggangi 5 orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis. Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, menyeret seorang laki-laki yang rambutnya compang-camping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat, dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh si penunggang kuda. Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja, diseret kuda ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir Busong. Ia memperhatikan 5 orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu? Tentu saja Busong tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia Kang Ou dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya. Dan agaknya sangat boleh jadi 5 orang itu juga seperti Busong, tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kimo Taisu, pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kuiseng dan berjuluk Kimo Eng. Terdorong oleh rasa kasihan, Busong berlari menghampiri orang gila itu. Hi, bocah. Mau apa kau? Seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi, tar-tar-tar, seperti mercon. Aku hanya ingin bicara dengan paman ini, apa salahnya? Busong menjawab dan ia nekat mendekati terus biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu. Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya, lalu melirik ke kanan memandang Busong, tertawa dan berkata, bocah sinting. Kau lapar? Nih, kau boleh gigit dan makan sepotong. Sedapatnya ia mengeluarkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada Busong. Tidak, paman, aku tidak lapar. Kau makanlah sendiri. Busong terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu. Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung. Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu? Dan kau hendak dibawa kemana? Bocah gila. Pergi kau. Tar-tar-tar. Cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang, melecut ke arah Busong dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus namun bertenaga sehingga lecutan itu keras sekali, tepat mengenai pundak Busong dan leher orang gila. Akan tetapi anehnya, Busong sama sekali tidak merasa sakit karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya, terpental kembali seakan-akan tertangkis tenaga yang tak tampak. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.